Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ASN Terkini, di mana channel ini membahas tentang latihan-latihan CPNS dan juga P3K. Namun di video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal P3K, kompetensi teknik guru kelas. Kita langsung ke soal saja ya. Yang pertama, dari hasil penilaian guru diperoleh beberapa siswa mencapai kriteria ketuntasan belajar dan ada juga yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar. Dari hasil oleh nilai tersebut dapat dijadikan sebagai bahan guru untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran. Yang merupakan pemanfaatan hasil penilaian guru adalah kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program pembelajaran bagi siswa yang hasilnya rendah, C. Menyelenggarakan pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, D. Mengadministrasikan hasil penilaian, E. Menyusun laporan hasil penilaian. Nah, tujuan dari analisis hasil penilaian itu ada 4. Yang pertama yaitu memperbaiki program pembelajaran, yang kedua menyelenggarakan program pembelajaran bagi siswa yang hasilnya rendah, 3. Menyelenggarakan pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, dan menyusun laporan hasil penilaian. Jadi yang bukan merupakan pemanfaatan dari hasil penilaian guru yaitu jawabannya yang D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Oke, next soal selanjutnya. Pada sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika pendidik ingin menyusun tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, komponen proses, dan komponen output. B. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan operasi sistem dan komponen perangkat keras meliputi komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi materi, kondisi operasi sistem dan perangkat keras dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Nah, jawaban yang benar yaitu yang B, yaitu setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Jawabannya yang B. Jadi tujuan pembelajaran itu meliputi komponen A, B, C, D. A-nya itu audience, yaitu siswa. B-nya itu behavior, yaitu menjelaskan tentang perilaku siswa yang diukur. C-nya condition, yaitu kondisi yang diperlukan agar perilaku yang diukur ini dapat tercapai, dan D ini degree, yaitu tingkatan perilaku, misalnya dengan benar, dengan teliti, dengan cermat, seperti itu. Next. Guru setelah pembelajaran langsung memberikan penilaian praktik terhadap siswa dan mengumumkan hasilnya untuk siswa. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? A. Bagus karena guru tersebut telah menerapkan prinsip transparan. B. Bagus karena guru dapat mengetahui mana siswa yang sudah bisa dan mana siswa yang belum bisa. C. Kurang setuju karena seharusnya penilaian yang dipakai adalah proyek atau produk. D. Kurang setuju, seharusnya sebelum menilai guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. E. Mengumumkan hasil penilaian di depan kelas menyebabkan siswa yang lemah kemampuannya akan merasa malu. Jawabannya benar yaitu D. Jadi untuk melakukan penilaian praktek
ini guru terlebih dahulu membuat rubrik sehingga itu dapat mengukur kriteria-kriteria yang akan dinilai. Jadi jawabannya yang di penjelasannya gini. Dalam menilai praktek, langkah utama yaitu membuat rubrik penilaian yang berisi serangkaian kegiatan yang diamati sejak awal sampai dengan akhir. Next. Dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar, Budina selalu mempraktikkan aspek-aspek di bawah ini kecuali A. Jumlah minggu efektif, B. Jumlah dan keluasan KD, D. Kedalaman dan tingkat kesulitan KD, D. Tingkat kepentingan KD, E. Jangka waktu penggunaan media. Jawabannya yaitu yang E. Kecuali jangka waktu penggunaan media. Jadi dalam menentukan alokasi waktu itu memperhatikan jumlah minggu efektif, jumlah dan keluasan KD, kedalaman dan tingkat kesulitan KD, serta tingkat kepentingan KD. Jangka waktu penggunaan media ini tidak termasuk ya. Next. Penentuan alokasi waktu pada silabus berdasarkan pada A. Program tahunan, B. Program semesteran, C. Analisis minggu efektif, D. Kedalaman materi, E. SKL dan standar isi. Jawabannya yaitu C. Jadi penentuan alokasi waktu pada setiap KD di silabus itu didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Jadi dalam menentukan alokasi waktu pada silabus itu didasarkan pada jumlah minggu efektif. Next. Jika pada silabus terdapat diksi memecahkan masalah sampah, hal itu terdapat pada komponen A. Materi pembelajaran, B. Kegiatan pembelajaran, D. C. Kompetensi dasar, D. Indikator pencapaian kompetensi, E. Penilaian. Jawabannya yaitu C, yaitu kompetensi dasar. Jadi ini terdapat dalam komponen KD atau kompetensi dasar. Materi tidak memiliki kata kerja operasional atau KKO. Kegiatan pembelajaran itu meliputi langkah-langkah pembelajaran, yaitu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Sedangkan yang memiliki KKO yaitu KD, kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi bukan merupakan komponen silabus. Jadi di silabus itu tidak ada indikatornya. Yang indikator itu adanya di RPP. Next. Kumpulan tugas siswa yang akan dijadikan bahan untuk menyusun laporan hasil belajar kepada orang tua disebut penilaian. A. Jurnal, B. Portofolio, C. Rapot, D. Produk, E. Kinerja. Nah, jawabannya yaitu yang B. Portofolio. Jadi kumpulan hasil-hasil siswa itu namanya itu portofolio ya. Kalau jurnal itu catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi tentang informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik. Kalau portofolio itu kumpulan tugas karya yang dihasilkan peserta didik sebagai bahan penilaian. Produk ini jenis penilaian keterampilan, sedangkan kinerja penilaian mengakomodasikan kompetensi proses dan produk hasil. Sedangkan rapot itu hasil akhir atau laporan akhir hasil belajar tiap semester. Next. Perhatikan teknik-teknik penilaian berikut. 1. Observasi, 2. Pertanyaan langsung, 3. Laporan tertulis, 4. Laporan diri, 5. Tes tertulis. Nah, teknis penilaian sikap yang tepat adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 3, 5, C. 1, 2, 4, D. 1, 2, 5. Penilaian sikap itu yang tes tertulis ini enggak. Nah, berarti yang ada 5-nya salah. Ini B salah, D salah. Terus observasi iya, pertanyaan langsung iya. Nah, laporan tertulis ini juga enggak. Ini pengetahuannya. Jadi jawabannya yang C, 1, 2, dan 4. Nah, benar.
Jadi teknik penilaian sikap itu ada observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal, dan pertanyaan langsung. Next. Penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa dalam membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni seperti patung, lukisan, gambar adalah A. Penilaian sikap, B. Penilaian produk, C. Penilaian praktik, D. Penilaian proyek, E. Penilaian portofolio. Ini otomatis tidak, ini juga tidak, berarti antara B, C, dan D. Nah, ini untuk membuat produk-produk ya, itu berarti dia itu praktek. Jadi jawabannya yang C. Maaf, jawabannya yang B. Nah, jadi gini, penilaian produk itu membuat produk. Maaf, ini gini, penilaian praktek itu ada dua ya, membuat produk dan proyek. Nah, ini termasuk produk karena ada hasilnya, seperti hasil karya seni, patung kayak gini. Kalau proyek itu lama gitu, ada juga sama menghasilkan produk, tapi proyek itu lebih lama. Ini penjelasannya seperti ini. Produk itu membuat produk, kinerja itu menunjukkan kinerja atau melakukan serangkaian kegiatan. Proyek itu tugas berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Kata portofolio itu kumpulan-kumpulan tugas. Jadi jawabannya yang B, penilaian produk. Next, dalam menyusun instrumen penilaian tertulis harus memperhatikan hal-hal berikut ini kecuali A. Materi, B. Bahasa, C. Relevansi, D. Kaidah penulisan, E. Konstruksi. Jawabannya yaitu yang C, relevansi. Jadi relevansi itu merupakan kaidah dalam menyusun instrumen penilaian proyek. Jadi jawabannya yang C. Next. Dalam melakukan penilaian harian, guru membagi kelas menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu nomor 1 sampai 10, kelompok kedua itu nomor 11 sampai 20. Hal ini bertentangan dengan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Terpadu, D. Terbuka, E. Sistematis. Nah, adil itu tidak memihak atau tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik lain. Kalau objektif itu tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Kalau terpadu itu artinya penilaian adalah bagian dari pembelajaran. Terbuka itu artinya dapat diketahui pihak yang berkepentingan. Nah, jadi ini itu bertentangan dengan prinsip penilaian yang prinsip-prinsip penilaian yang adil. Karena apa? Kan adil tidak memihak atau tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik lain. Nah, ini kan kita nggak tahu karena nomor 1 sampai nomor 10, nomor 11 sampai 20 kan kita nggak tahu, tidak membaginya tidak rata. Entah itu yang di absen sini pintar-pintar semua atau yang di sini yang nggak, yang lemah-lemah semua, kan nggak tahu. Jadi ini bertentangan dengan prinsip yang adil. Nah, oke, terima kasih penjelasan dari saya mengenai kompetensi teknik guru kelas. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.